Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, penting yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di tempat ini yang dari tanda-tandanya masjid ini semakin makmur. Salah satu tandanya berdiri banyak tiang-tiang pembangunan bambu sebagai tanda proses masjid ini semakin dibenahi, semakin lebih baik ke depan. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga dan sahabat-sahabat kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang dibawa oleh beliau, dengan harapan juga mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sudah perlu perkenalan lagi ya, sudah 2 kali dulu. Mungkin ada yang lupa atau baru pertama melihat. Nama Hisham, dipanggil dengan nama pendek Hisham, dan mungkin menetap di Krikilan Masyarakat. Asli Kepulauan Kangean. Kangean itu saking turunnya Kangean. Ujung Madura, nyebrang lagi 10 jam naik kapal. Jadi orang jauh, orang seberang. Alhamdulillah Allah pertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan karena urusan duniawi. Mudah-mudahan urusan kita ini termasuk urusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan karena kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa inna min ibadillahi ibadan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba yang yaqdimul
anbiya wasyuhada. Orang-orang yang dirindui atau orang-orang yang dicintai, disenangi oleh para nabi dan para syuhada. Di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba yang sangat dirindui, sangat dicintai, sangat disukai oleh para nabi dan syuhada. Sahabat bertanya, karena sahabat ini generasi yang sangat betul-betul peka ketika ada kata-kata dicintai Allah, dicintai para nabi, yang arahnya adalah sebuah simbol kemuliaan. Jadi sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Mudah-mudahan kita mencintai mereka. Karena para nabi saja sangat merindukan mereka, orang-orang syuhada juga para syuhada merindukan mereka, maka para sahabat tidak mau ketinggalan sebagai orang-orang yang mencintai dan merindukan orang-orang yang dirindukan oleh para nabi dan syuhada. Maka Nabi SAW menjawab, hum qaumun tahabuna fillah. Mereka adalah satu kaum yang tahabuna fillah. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Tahabuna fillahi bighairi ansabin wala amwalin. Mereka mencintai bukan karena ansab. Ansab itu jamak dari nasab. Nasab itu apa? Keturunan, tali persaudaraan, ada hubungan kerabat. Mencintainya, saling mencintainya bukan karena urusan ada hubungan persaudaraan nasab. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Juga tidak ada hubungan urusan yang menghasilkan amwal. Amwal jamak dari malun. Jadi mencintainya ini bukan karena dia ada silsilah kekeluargaan, tidak ada juga urusan bisnis dan lain sebagainya yang sifatnya menguntungkan materi, sifat yang bersifat materi, tapi murni mencintai karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, terutama yang hadir di sini, Bapak dan peserta adik sekalian, mudah-mudahan dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu. Soalnya berkumpul di sini kan bukan karena urusan kumpulan keluarga betul, bukan karena urusan mau bagi warisan. Berkumpulnya kita murni karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya karena ada sudah masuk waktu sholat, kita datang ke tempat ini dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Berjamaah. Panggilannya murni panggilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saling merapatkan soft, saling bersatu antara masing-masing kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini dalam rangka untuk sholat berjamaah. Mungkin di waktu lain kita kumpul di sini, terutama para pengurus masjid berkumpul untuk membahas umat, membahas masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana kemakmuran masjid ini, kesejahteraan masyarakat, semua pemikiran itu didasari karena lillahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi kepentingan duniawi di dalamnya. Maka orang-orang yang bisa, orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang dirindukan
disenangi oleh para nabi dan syuhada. Kita tahu para nabi dan syuhada itu tempatnya fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya menyampaikan hadis yang sangat populer insyaallah. Barangkali bahkan di antara jamaah ada yang sudah hafal hadis arba'in ya. Benar enggak? Hafal hadis arba'in? Jumlahnya pun namun 42 hadis. Di namanya hadis arba'in. Arba'in maknanya pun 40. Tapi jumlah hadisnya 42. Hadis itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, maka disebut dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi kata lulusan santri, kata menawi santri ini wajib hafal hadis ini. Hadis Arba'in itu hadis paling dasar yang harus dihafal oleh santri. Nanti baru ditambah hadis-hadis yang lain. Jadi minimal santri ini minimal ya hafal 40 hadis, 42 hadis. Hadis yang pertama, hadis yang urutannya ke-13 yang akan disampaikan kaitannya dengan mencintai sesama muslim. Hadisnya saya bacakan singkatnya karena memang hadis ini nanti dibarengi oleh hadis yang lain. Insya Allah matan dari hadis ini sangat terkenal. Matan, jadi hadis itu kan matan itu artinya isi hadisnya. Kalau sanad itu orang-orang yang membawa hadis itu. Kalau ada hadis an Abi Hurairah, nah Abu Hurairah itu namanya sanad. Pembawa hadis itu namanya sanad. Kalau nanti ada Rawahu Bukhari atau Rawahu Muslim, berarti Muslim itu sebagai perawi hadis. Dari Abu Hurairah itu sebagai matan, kemudian disebut sebagai sanad pembawa hadis. Terus matan hadisnya ini sangat pendek. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa dia? Sering didengar ya, insyaallah hadis. Sering didengar hadis ini, walaupun nggak tahu siapa yang bawa, siapa yang merawikan, tapi matan hadisnya sering didengar. Artinya, insyaallah tidak asing di telinga kita. Artinya, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu mencintai saudara. Kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Sekilas Pak, kan tidaklah sempurna kalau diartikan sesuai dengan lafaz hadis ini. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai saudaramu dirimu sendiri. Berat memperingan. Beratnya di mana? Teorinya gampang ya, mudah teorinya. Tapi aplikasi daripada hadis ini untuk mewujudkan mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri itu kan tidak semudah itu. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang dimuliakan Allah. Maka kalau sampai ada orang yang bisa melaksanakan ini luar biasa. Dan ketahuilah, sebagai penguat saja, mungkin sudah sering disampaikan oleh para ulama,
generasi terbaik umat ini, yaitu generasi terbaik umat Nabi Muhammad. Generasi terbaik sahabat. Sahabat itu wonten Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Dan secara umum yaitu adalah kaum Muhajirin wal Ansor. Muhajirin itu siapa, Pak? Orang-orang mukmin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor niku sinten? Ansor niku orang-orang Madinah yang menolong atau menerima kedatangan orang-orang Muhajirin dari Mekah. Disebutkan di dalam Al-Quran banyak tentang mereka. Mereka lah yang sebagai figur dalam mengamalkan ini. Orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah itu orang yang bukan seperti zaman dulu, zamannya Pak Presiden Soeharto, orang-orang yang melaksanakan pindah tempat itu perang itu better, Pak. Kalian perang. Kalau perang bedanya, orang perang itu dikasih waktu sangat cukup untuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan menuju tempat perang. Bahkan bisa jual barang-barang berharga untuk modal berangkat ke sana. Itu yang pertama. Berangkat ke sana bisa sekeluarga, lengkap sekeluarga. Terus di tempat perang itu sudah disiapkan lahan minimal 2 hektar untuk nanti digarap. Setelah nyampe sana, selama proses penggarapan lahan yang diberikan kepada yang bersangkutan itu ditanggung biaya hidupnya sampai nanti lahan itu menghasilkan. Perang itu perang pindah dari tempat semula ke tempat yang lain, tempat kosong dalam rangka untuk membuka lahan. Kalau hijrah ini hijrah ini latar belakangnya adalah untuk menyelamatkan iman. Maka definisi daripada hijrah itu adalah pindah dari darul kufar ila darul Islam. Pindah dari daerah kafir kepada daerah Islam, daerah yang Islami. Dari Mekah ke Madinah itu pindah karena apa? Di Mekah terjadi waktu itu penyiksaan terhadap para sahabat yang ketangkep. Ada Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya namanya Sumayyah, yang insya Allah sejarah Bilal bin Rabah itu terkenal. Dijemur di padang pasir, ditindih batu besar, diikat. Batu itu kan kalau dipanaskan lama-lama panas ya. Jadi punggungnya sudah kepanasan karena padang pasir. Nanti perutnya juga ditindih batu besar dan lama-lama kepanasan juga. Kenapa dilakukan seperti itu? Hanya satu yang diinginkan majikannya, kembali Bilal kepada agama sebelum tidak mau yang lain, itu saja. Ada keluarganya Ammar bin Yasir. Yasir itu bapaknya, kemudian Ammar itu anaknya. Bapaknya ini dibunuh dan ibunya juga dibunuh di depan anaknya. Kejadian ini yang kemudian membuat Rasulullah bersedih karena apa? Melihat para sahabatnya itu setiap saat disiksa oleh musuh-musuh Islam, sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan
jalan keluar dari persoalan. Ikhtiar Rasul hijrah ke Habasyah pertama, hijrah ke Habasyah kedua, hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif itu dalam rangka untuk apa? Ngecek tempat yang nanti akan menjadi tujuan penyelamatan sahabat-sahabat. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Mereka ini Muhajirin wal Ansor, inilah orang-orang yang sudah mengamalkan hadis yang tadi kita bacakan, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Ansor ketika menyambut para Muhajirin, mereka ada Abdurrahman bin Auf salah satunya disambut oleh Robi, orang sahabat Ansor. Dikatakan bahwa saya punya sekian bidang tanah, akan saya bagi dua separuhnya untuk kamu. Kalau kita susah nih, kita susah nih. Tapi ini cukup menjadi motivasi bagi kita. Mudah-mudahan walaupun tidak separuh daripada harta kita, nanti ada hadis yang turunannya kalau cukup ya. Mudah-mudahan cukup. Saya persingkat penjelasannya. Tingkat cerita apa namanya? Secara umum orang-orang Ansor itu menawarkan harta mereka, kekayaan mereka kepada orang-orang Muhajirin. Landasannya tiada lain, mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Mereka bukan ada hubungan keluarga, tidak ada tendensi duniawi, tidak. Hanya karena mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka inginkan adalah mereka termasuk orang-orang yang diridhoi oleh para nabi dan para sahabat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa sampai kepada tingkatan mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, ada hadis yang mungkin paling bisa kita lakukan, yaitu hadis ke-36 dalam kitab Arba'in juga, yang saya ambil poinnya pada kesempatan ini karena tinggal 20 menit. Poin pertama, hadisnya dari Abu Hurairah juga. Hadisnya begini: man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi bisa dibuka hadisnya di hadis Arba'in nomor ke-30. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang meringankan, nafasa maknanya pun meringankan. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari sekian beban-beban yang ada pada dia. Kalau meringankan seluruh beban mungkin susah. Tapi kan kita ini punya beban-beban dalam hidup. Salah satu saja kita ringankan beban saudara kita, maka jaminannya kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang ini akan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Diberi keringanan dari sekian banyak keringanan, akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, man yassara ala muqsir, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Orang yang kesulitan, saudara kita kesulitan, kita bantu untuk dia menjadi mudah menghadapi kesulitannya. Maka jaminannya kata Rasulullah, yassarallahu anhu di dunia wal akhirah, maka akan dimudahkan urusannya dunia dan akhirat.
dimudahkan, meringankan bebannya, memudahkan urusannya, maka dia akan diringankan di hari kiamat dan akan dimudahkan urusannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia dan akhirat. Beban paling berat nomor itu dengan pernapasan. Sakit. Contoh misalkan sakit. Orang sakit itu kita datang bareng-bareng menjenguk itu, masya Allah itu nilainya lebih dari dikasih uang gitu. Apalagi datang baru, apalagi ada yang nanti urusan biaya saya tanggung. Wah, masya Allah itu langsung sehat. Tadinya bingung mikir nanti kalau keluar saya bayar pakai apa. Tahu-tahu langsung datang, nanti urusannya kita tanggung. Ringan banget, meringankan, insya Allah akan diringan. Sebuah contoh dalam kehidupan juga adalah hutang. Hutang. Sebenarnya kalau bicara hutang ini ada babnya panjang sekali dalam bicara. Tapi paling tidak kita sampaikan tentang keutamaan kalau ini urusan hutang. Sekilas saja bahwa hutang itu kalau kita minjamkan uang kepada saudara kita dengan tempo waktu katakan 1 bulan, 1 bulan lamanya saudara kita belum bisa bayar karena memang temponya 1 bulan kemudian baru dia bayar sesuai perjanjian, maka selama tempo yang kita berikan itu 24 jam terhitung saudara. Terhitung apa? Saudara. Kalau ternyata sudah tempo yang ditentukan saudara kita belum bisa bayar, dia datang ke tempat kita, ini etikanya ya. Etikanya dia datang ke tempat yang minjami, menyampaikan bahwa kalau memang tidak ada, menyampaikan bahwa pada rumah ini saya tidak bisa sesuai dengan yang direncanakan, maka kalau boleh kita minta temponya diperpanjang lagi. Nah, dan itu jadi memperpanjang betul. Kalau diperpanjang temponya, nanti sedekahnya 2 kali lipat nilainya. Nilai sedekah. Ingat Pak, tapi ini hadis untuk yang utangi, untuk yang memberi utangan, bukan yang bagi yang berhutang. Kalau yang berhutang itu ada ketentuannya, ada hadisnya lagi. Tapi ini karena kita bicara faedah, keutamaan meringankan saudara kita. Apalagi bukan sekedar diperpanjang temponya, tapi nopo diikhlaskan. Nah, orang seperti ini nanti di hari kiamat akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang berat Pak, memang berat. Tapi mungkin dalam kehidupan jenengan pernah melakukan ini. Ditagih pada waktunya nggak bisa bayar, dan kita tahu dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk membayar. Akhirnya kemudian sedikit terpaksa diikhlaskan. Tapi insya Allah itu pahalanya luar biasa, keutamanya luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi poin pertama meringankan beban, memudahkan urusan. Kemudian yang poin yang ketiga adalah man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka akan Allah tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dari berbagai macam sumber keterangan hadis maupun ayat bahwa pada hari kiamat
semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini, keburukan-keburukan yang kita lakukan, semuanya dibeberkan di hari kiamat. Tapi bagi orang-orang yang di dunia mampu menutupi aib-aib saudaranya, orang ini akan termasuk orang yang akan aibnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keterangan bahwa diberi satar ketika dia dihisab, sehingga tidak nampak kepada yang lain, sehingga ketika dia dosa-dosanya tidak nampak oleh yang lain, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah memberikan ampunan kepada dia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi pula siapa sih di antara kita yang tidak punya aib? Kalau kita mau melihat kepada diri kita sendiri, dengan menganggap saya ini orang baik kan karena dengan nggak ngerti dosa-dosa saya, iya. Karena memang kadang begitu, kita ini dianggap baik oleh orang bukan karena memang baik, kadang seperti itu. Tapi apa? Allah sedang menutupi aib-aib kita, sehingga orang menganggap kita orang baik. Tapi mudah-mudahan yang di sini memang baik benar-benar. Artinya apa? Ini sebagai bentuk introspeksi kita. Ngapain kita sibuk ngurusi aib orang lain? Lebih baik kita banyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihannya kalau kita sibuk ngurusi aib kita, insya Allah aib-aib itu kita tobat, istighfar kepada Allah, lama-lama aib itu akan diampuni oleh Allah. Tapi jika kita terlalu sibuk ngurusi aib orang, dampaknya apa? Kita lupa dengan aib sendiri. Kan buat pepatah ngopri bahasanya. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan kelihatan. Benar ya? Itu peribahasanya apa ya? Menggambarkan kebangetan. Masa semut di ujung lautan itu kelihatan? Ya memang kadang betul juga, ada juga betulnya. Kadang aib kecil saja dari saudara kita itu menjadi besar di depan kita. Tapi perbuatan dosa kita sebenarnya besar menjadi tidak begitu besar. Karena apa? Kita terlalu sibuk mengurus keburukan orang lain. Keutamaannya tadi, man satara musliman satarallahu lahu yaumil qiyamah. Insya Allah aib-aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Siapa yang tidak senang ketika di hari kiamat aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti suka. Untuk mendapatkan itu, keutamaan itu, mari kita di dunia ini tidak terlalu doyan, tidak terlalu senang, tidak terlalu bersemangat untuk menggali kesalahan-kesalahan saudara. Mendingan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang pendek, agak panjang, yang paling panjang ada sayyidul istighfar yang kalau kita baca utamanya luar biasa. Mendingan kita sibuk urusan. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan nahi mungkar. Bukan berarti kita membiarkan kemungkaran bergelimang, tidak. Bukan itu maksudnya. Kemungkaran tetap kita cegah dengan cara yang baik, tapi aib-aib saudara kita itu tidak perlu dibeberkan, tapi perlu diselesaikan. Tidak perlu dibeberkan kemana-mana, tapi ada saudara kita melakukan kesalahan, datangi dengan baik, dengan sopan. Kenapa? Kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan contoh cara menegur orang
Badui yang kencing di masjid. Nonton dia Pak, sejarahnya. Orang Badui yang ketika Rasul lagi ngobrol bersama para sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang Badui datang ke masjid. Karena masjidnya dulu bukan kayak gini Pak. Kalau kayak gini, ini paling orang gila. Mohon maaf, orang gila paling yang masuk terus ke sini. Kalau waktu itu orang Badui bukan orang gila itu, mereka orang kampung yang tidak tahu fungsi masjid. Karena nyaman, ada atapnya gitu ya, langsung datang ke situ dan memang kan gak ada keramik di dalam. Tiba-tiba datang ke pojokan terus kencing berdiri lagi di situ. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memang punya karakter keras kayak gitu. Umar itu saking kerasnya, jin aja takut sama Umar. Makanya orang-orang kafir itu ketika Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah, itu bukan sembunyi seperti sahabat yang lain. Sahabat yang lain kan sembunyi malam-malam, gimana caranya nggak ketahuan. Kalau Umar bin Khattab itu justru pengumuman. Habis tawaf di Mekah, di Ka'bah, habis itu pengumuman, wahai penduduk Mekah, saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah ikut Nabi Muhammad SAW. Siapa yang anaknya ingin yatim, istrinya ingin janda, temui Umar di belakang begitu besok mau hijrah. Itu nggak ada yang berani. Saking luar biasa Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini orang yang dengan caranya memang serba frontal gitu, melihat orang Badui ini maunya langsung cabut pedang langsung tebas. Biasa, memang ada orang-orang yang karakternya seperti itu. Dan orang-orang seperti itu ya diposisikan dengan karakter, jangan dimatikan potensi. Tapi Rasulullah mengajar ditahan. Justru Umar yang tadinya marah ketika Badui itu selesai kencing, kemudian dia pergi begitu saja, kayak nggak ada masalah gitu, kayak nggak pernah merasa bersalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasul ngambil air untuk menyiram. Bayangkan Pak, memang tadinya marah luar biasa, kok malah disuruh ngambil air dan nyirami kencing. Apa kata orang? Mereka begitu itu karena tidak tahu. Orang yang tidak tahu itu tidak bisa langsung dilakukan cara langsung ditegur dengan kasar. Dan hati-hati, bisa saja kebaikan itu jadi tertolak karena caranya yang tidak benar. Maka kebaikan harus disampaikan dengan cara yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya tadi. Poin ketiga, man satara musliman satarallahu alaihi. Poin yang keempat, ini kaitannya mencakup poin pertama dan kedua. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi, senantiasa menolong seorang hamba. Maka al-abdu, selama hamba tersebut fi auni akhihi, senang menolong saudara. Selama orang itu mau menolong saudaranya, maka selama itu pula pertolongan Allah akan selalu bersamanya. Maka mudah caranya, teorinya ini mudah. Kalau ingin kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, perbanyak menolong saudara. Karena itu tadi, selama kita senang menolong saudara kita, maka pertolongan Allah akan terus datang kepada kita. Karena pada dasarnya orang yang datang kepada kita, baik itu mungkin
sifatnya itu orang yang kita kenal atau kita tidak kenal latar belakangnya, itu adalah orang yang bukan kebetulan datang ke situ, tapi ini adalah kesempatan yang Allah berikan, peluang yang Allah hadirkan kepada kita agar kita memanfaatkan peluang itu. Ada saudara kita mungkin ditimpa musibah corona, penghasilannya merosot, anaknya harus bayar bulanan, tidak ada pendapatan selama corona 2 tahun katanya. Akhirnya kemudian dia datang ke tempat kita, terus kita tolong. Kalau kita mampu dengan uang, kita berikan dia bantuan. Kalau tidak mampu, ya gimana lagi? Paling tidak kita doakan kepada Allah Subhanahu. Sejatinya kehadirannya saudara kita itu bukan tiba-tiba, bukan kebetulan, tapi semuanya by design, sudah dikirim, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita ingin memanfaatkan potensi itu? Bisa saja dia datang ke orang lain, karena faktanya di lapangan dalam kehidupan kadang ada orang yang lebih mampu daripada kita, tapi saudara kita kalau butuh nggak datang ke dia. Ada orang yang lebih banyak punya uang, tapi orang ini nggak datang, saudara kita nggak datang ke yang punya uang banyak, datangnya kepada kita, padahal kita juga uangnya pas-pasan. Tapi itulah kesempatan yang Allah datangkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, menolong saudara kita. Maka disitulah bagaimana cara kita memberikan pertolongan kepada saudara kita sesuai dengan kemampuan. Dan ingat, wallahu fi amri abdi maka al-amru fi amri akhi. Selama kita masih suka menolong saudara kita, maka pertolongan Allah senantiasa ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita berikan sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh para nabi dan para syuhada. Demikian apa yang dapat kami sampaikan.